Kalau tidak kemudian bisa mematikan volume, minimal sedikit dikecilkan. Dan alhamdulillah hari ini volume mereka semakin kecil dan semakin kerdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya baru sempat membuat video setelah beberapa hari ke belakang. Belum membuat video karena kebetulan saya menjadi LO di Muktamar Nahdlatul Ulama, dan alhamdulillah sekarang sudah beres dan alhamdulillah terpilih Gus Yahya. Meskipun ada sedikit dinamika berbeda di tubuh Nahdlatul Ulama itu biasa, tapi tidak akan ada perbedaan yang tidak selesai di Nahdlatul Ulama. Gitu saudara, ya dinamika ya sedikit ada, tetapi tetap ujungnya bermesraan, berpelukan, dan itulah NU. Ya, itulah NU. Sekeras dan sekencang apapun dinamika di tubuh Nahdlatul Ulama, tetap bisa akan terselesaikan. Itu ciri khas Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan NU ya menjadi organisasi tetap nomor 1 yang memperjuangkan kebinekaan Pancasila dan merawat nilai-nilai dakwah yang rahmatan lil alamin. Ya, siapapun ketua umumnya tidak menjadi persoalan. Yang penting tetap NU menjadi garda terdepan, membela Pancasila, membela NKRI, menumpas segala apapun yang menjadi bumerang di negara kesatuan Republik Indonesia. Mau bumerang secara pemikiran ataupun bumerang secara gerakan. Ekstrim kanan, NU harus bisa menyingkirkan, atau kalaupun tidak bisa menyingkirkan, itu harus bisa mengkanter. Ekstrim kiri pun sama, NU berada di tengah. Tugas NU menyetabilkan negara kesatuan Republik Indonesia, mau di wilayah politik dan agama atau apapun. NU harus berada di garda terdepan untuk menjadi penyetabil itu semua. Yang penting itu, nggak peduli ketua umumnya siapa. Oke, ini lanjut. Saya ada berita nih, beritanya 26 Desember 2021, entah kemudian apa maksudnya ini. Mahfud MD, beliau berucap lagi, berkomentar tentang FPI. Kata Mahfud MD nih, Mahfud MD, FPI bubar, politik stabil, masyarakat senang. Kita tahu sama-sama bahwa masih hari ini tokoh-tokoh FPI berkeliaran dan bahkan masih memakai baju atau jubah kebesaran FPI, meskipun berganti nama, tapi tetap orang-orangnya ya itu saja. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat Indonesia akan semakin sadar bahwa FPI itu seperti apa. Itu ya, kita amati sedikit ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kondisi politik di Indonesia pada tahun 2021 jauh lebih stabil dari sebelumnya. Alhamdulillah ya. Mahfud mengatakan politik lebih stabil karena kelompok yang dianggap membuat kekerasan di daerah sudah tegas dibubarkan dan dilarang, yaitu Front Pembela Islam atau FPI yang sudah tidak memiliki legal standing sejak 2019 lalu. Kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada, kata Mahfud. Mahfud menyebut masyarakat terlihat merespon secara positif dibubarkannya FPI. Masyarakat saat ini hidup nyaman karena sudah tidak ada lagi ormas yang dipimpin Rizik Syihab itu. Saya yakin tidak semua masyarakat, ada masyarakat juga yang kemudian masih menimbulkan keresahan dan masih resah karena dibubarkannya FPI. Ya itulah golongan-golongan simpatisan Habib Rizik dan Habib Bahar dan kawan-kawannya tetap ada. Tapi saya yakin mayoritas masyarakat itu kemudian sepakat dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah, ya, jadi keputusan Mahfud MD dan teman-teman yang lainnya. Kemudian tegas membubarkan Front Pembela Islam. Satu kali lagi, tidak semua masyarakat memang yang dikatakan Mahfud MD kan
Mahfud menyebut masyarakat terlihat merespon secara positif. Ya, masyarakat yang lebih banyak memang merespon secara positif, tapi masih ada sebagian masyarakat yang bahkan meresponnya itu secara negatif. Dan framing-framing kemudian itu masih hadir di ruang media sosial, khususnya hari ini. Pentolan-pentolan pimpinan-pimpinan FPI kan masih berkeliaran, masih ngomong, masih goreng sana goreng sini kan. Kemarin kita saksikan sama-sama bagaimana Habib Bahar menggoreng Kasadudung, ya, habis-habisan kan, memframing habis-habisan. Tidak lain dan tidak bukan karena Kasadudung dulu pas ketika beliau menjabat menjadi Pangdam Jaya berada di barisan terdepan untuk menurunkan baliho, menghancurkan stigma bahwa FPI tidak ada yang bisa melawan dan membantah serta memerangi. Dan kemudian framing itu hilang seketika dengan hadirnya Kasadudung, ya, dengan hadirnya dulu ketika saat itu Pak Dudung masih menjadi Pangdam Jaya. Beliau lawan, tumpas, nggak ada kemudian sedikit takut, ngeri, nggak ada. Beliau berada di barisan paling depan, menurunkan baliho-baliho imam besar mereka. Dan itu sebuah capaian dan kemudian permukaan stigma bahwa FPI tidak ada yang bisa melawan. Buktinya dengan seorang Pak Dudung, stigma itu kemudian hancur lebur, ya. Akibat itulah masih sampai hari ini mereka menggoreng Kasadudung, ya, sampai hari ini loh, sampai detik ini dendam itu masih ada. Mungkin mereka masih tidak rela imam besarnya seperti itu kan oleh Kasadudung. Lanjut. Dan sesudah itu kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman sekarang. Sesudah itu dibubarkan, maka politik stabil katanya. Pemerintah menganggap sejak 20 Juni 2019 FPI sudah bubar, ya, 2019 lalu FPI sudah bubar. Keputusan tersebut diambil setelah Menko Polhukam Mahfud MD memimpin rapat bersama Menkumham Yasona Lauli, Mendagri Tito Karnavian, dan sejumlah kepala lembaga negara, termasuk Kapolri Idham Aziz dan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Mahfud MD mengutip peraturan undang-undang dan sesuai putusan MK nomor 82. Lanjut, dia pun menegaskan pemerintah melarang aktivitas FPI. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, terang Mahfud MD. Dalam pengumumannya, Mahfud juga memutar 4 video tentang kegiatan FPI yang dianggap bertentangan dengan hukum. Salah satu video yang diputar yakni ada sejumlah anggota FPI yang berbaiat kepada ISIS di Makassar. Satu video juga memutar tentang video provokasi pimpinan FPI Habib Rizik Syihab tentang konflik Ambon dan Poso. Mahfud mengatakan bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya, jelas Mahfud. Itulah ya. Itu saudara, ini dari Liputan 6 dikeluarkan berita ini pada tanggal 26 Desember 2021. Jadi kita tahu sama-sama bahwa dulu FPI dibubarkan karena apa gitu loh ya. Salah satunya setelah pasukan-pasukan FPI menggeruduk rumah Ibunda Mahfud MD. Benar-benar mereka sangat ganas tanpa melihat kemudian aturan yang ada di Republik ini. Seenaknya, sewenang-wenang, tanpa aturan tentunya, tanpa kemudian apalagi hati nurani Ibu Mahfud MD, Ibunda Mahfud MD yang sudah tua, karena mereka benci kepada Mahfud MD, kemudian menggeruduk rumahnya. Ini sebuah tampilan
yang dihadirkan oleh mereka, dan jelas ini mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Dan akibat itulah, dan kemudian banyak lagi yang lainnya, ini meresahkan masyarakat, saudara. Dan akhirnya FPI dibubarkan. Apalagi ketika ada anggota FPI, salah satunya Munarman, yang kemudian berbaiat kepada ISIS. Tentu ini penyimpangan ideologi, penyimpangan gerakan, itu saudara. Dan mengukurnya hari ini, hasilnya alhamdulillah Mahfud MD melihat bahwa politik Indonesia semakin stabil, masyarakat semakin positif, dan provokasi-provokasi semakin mengecil dan semakin sempit. Ya meskipun tetap ada, satu kali lagi ya, mereka masih berkuar-kuar, tapi minimal volumenya sedikit dikurangi. Ya, kalau tidak kemudian bisa mematikan volume, minimal sedikit dikecilkan. Alhamdulillah hari ini volume mereka semakin kecil dan semakin kerdil, dan itulah kemudian yang diharapkan, ya, dan kemudian sukses. Dan alhamdulillah terjadilah keamanan, kestabilan, ya, di dalam segala aspek di Republik ini, aspek politik, aspek sosial, aspek keamanan, dan aspek kenyamanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.